Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa PAL TV. Kembali lagi di pelesiran umroh bersama Holiday Angkasa Wisata perjalanan 26 Oktober 2023. Di episode sebelumnya, para jemaah telah melaksanakan umroh yang pertama dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Umroh bersama Holiday Angkasa Wisata, waktu berada di kota suci Mekah dimanfaatkan dengan sangat baik. Setelah melaksanakan umroh pertama, di hari berikutnya para jemaah dimanjakan dengan berziarah di kota Mekah ke tempat-tempat yang sangat istimewa oleh tour leader dan mutawif Holiday Angkasa Wisata yang sangat berpengalaman. Para jemaah diajak mengunjungi Jabal Rahmah. Para jemaah dikenalkan dengan sejarah dari Jabal Rahmah. Menurut tradisi Islam, Jabal Rahmah adalah tempat di mana Nabi Adam dan Hawa bertemu setelah mereka diusir dari surga. Ini merupakan tempat di mana mereka meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipertemukan kembali setelah mengalami pengasingan. Oleh karena itu, bukit ini memiliki nilai simbolis sebagai tempat rekonsiliasi dan pengampunan. Selain itu, Jabal Rahmah juga dikaitkan dengan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Di bukit ini Nabi Muhammad SAW memberikan pidato perpisahannya kepada umat Islam pada tahun 632 Masehi. Saat dia melaksanakan haji wada, pidato tersebut dikenal sebagai khutbah wada atau pidato perpisahan, di mana Nabi Muhammad SAW menyampaikan pesan-pesan penting kepada para pengikutnya.
Jabal Rahmah juga sering dikunjungi oleh jemaah haji dan umroh sebagai bagian dari perjalanan mereka. Banyak orang mengunjungi bukit ini untuk berdoa, merenung, dan memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapan fisik dan juga ya kita doa-doa di sini supaya makbul lah apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fisik, doa, dan foto-foto. Sama fisik harus kuat, doa, foto-foto. Ya alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kesempatan bisa ziarah ke Jabal Rahmah yang dikenal dengan bertemunya pertama kali Nabi Adam alaihissalam dan ibunda kita Siti Hawa. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita berdoa kepada Allah semoga diberikan kemudahan, kesehatan supaya kita bisa berhasil ke sini. Karena tidak semua orang mungkin bisa diberi kesempatan untuk bisa menaiki bukit yang cukup terjal. Ya alhamdulillah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya luar biasa sekali antusias daripada para jamaah dari seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya dari Provinsi Palembang, tetapi seluruh dunia berkumpul di sini ingin menyaksikan, ingin melihat tempat di mana bertemunya pertama kali Nabi Adam alaihissalam dan ibunda kita Siti Hawa. Itu kita harapannya semoga dengan kita menuliskan nama kita dengan pasangan kita, mudah-mudahan pasangan kita jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dunia wal akhirah. Amin. Mudah-mudahan yang masih jomblo, yang umroh di sini nanti pulang umroh bisa dipertemukan dengan jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Setelah selesai mengunjungi Jabal Rahmah, rombongan jemaah rasa tak sabar ingin memanjakan dirinya dengan berbelanja. Di sekitar jalan menuju Jabal Rahmah, banyak pedagang menawarkan berbagai jenis oleh-oleh khas Mekah, baik makanan, pakaian, aksesoris, dan perlengkapan ibadah lainnya. Membuat jemaah ingin memborong semua dagangan di sini karena harga jauh lebih murah dibandingkan di tempat-tempat lain yang mereka kunjungi.
Para pemirsa PAL TV semuanya, bukan holiday angkasa wisata namanya jika tidak memberikan perjalanan umroh yang mengesankan. Setelah menziarahi tempat-tempat bersejarah, kali ini para jemaah dimanjakan dengan perjalanan menuju kota Thaif. Ada apa saja di kota Thaif? Holiday Angkasa Wisata akan mengajak pemirsa PAL TV dan para jemaah keberangkatan Charter 1 pesawat 26 Oktober 2023 ke kota Thaif. Kota Thaif adalah kota besar ketiga setelah kota Mekah dan Madinah. Kota ini berada di sebelah tenggara Mekah yang berjarak sekitar 75 mil. Kota Thaif didiami oleh suku Saqif dan Bani Saqif, menyimpan sejarah keislaman sebab Rasulullah SAW pernah mendatangi kota tersebut untuk berdakwah. Nama Thaif diambil dari keberadaan pagar atau tembok yang mengelilingi kota tersebut. Kota Thaif dihuni oleh orang-orang kaya dan para pemuka kaum Quraisy yang membangun istana-istana di sana. Diceritakan bahwa kedatangan Rasulullah SAW ke kota Thaif bertujuan untuk menyampaikan dakwah dan memohon perlindungan kepada suku Saqif dari tekanan yang beliau terima di Mekah. Kedatangan Rasulullah SAW ke kota Thaif untuk berdakwah bisa jadi disebabkan karena kota Thaif merupakan pusat kekuatan dan kepemimpinan yang kedua setelah Mekah atau sebab paman-paman beliau berasal dari Bani Saqif. Setelah tiba di kota Thaif, Rasulullah SAW kemudian menemui 3 pembesar Bani Saqif, yaitu Mas'ud, Abdu Yalail, dan Habib. Beliau duduk bersama mereka dan mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak keseruan perjalanan di kota Thaif yang dingin dan sejuk. Cukup bagus dengan charter pesawat itu, otomatis kan seluruhnya jamaahnya dari holiday semua, jadi tidak tergabung dengan jamaah-jamaah lain, jadi terasa pesawat itu milik kita sendiri. Jadi yang hilir mudik kalau digabung dengan yang lain kan otomatis kita nggak enak. Kalau ini kan sama-sama bersamaan dari holiday, jadi otomatis kita terasa itu pesawatnya milik sendiri. Jadi mau kulu kilir, mau kulu ini, mau ke belakang, mau tegak, mau istilah kalau badan pegel-pegel tegak jalan nggak apa-apa, artinya boleh bebas kan. Kalau di pesawat yang umum otomatis kan banyak aturannya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau itu sebenarnya kalau tadi agak bebas kan, jadi lumayan enak kami. Alhamdulillah respon jamaah seluruh yang pernah kita bawa ke holiday ini responnya baik dan alhamdulillah merasa puas atas pelayanan fasilitas yang diberikan oleh travel holiday angkasa wisata. Salah satunya apa yuk yang mereka merasa puas? Itu salah satu. Jadi kita berangkat dengan satu charter pesawat 433 ini, mungkin mereka merasa sudah berangkat haji, jadi serasa umroh, serasa haji, dan kita juga merasa wah dengan semua keadaan ini. Semenjak saya bergabung di sini, alhamdulillah semua yang diberikan fasilitas untuk kami pihak travel bagus, dan apa yang diberikan ini sudah cukup, sudah malah melebihi dari kata cukup. Semoga Bapak Dedi, Pak Haji Dedi sehat selalu, terus
lebih baik lagi, lebih banyak rezekinya, banyak bonusnya, pokoknya banyak plus. Alhamdulillah kalau melihat kondisi jemaah itu merasa sangat puas karena posisi umroh akbar ini, pesawat charter ini mereka itu merasa umroh tapi serasa haji gitu. Ya, jadi mereka itu merasa lebih lain, beda dengan travel yang lain. Alhamdulillah kalau kami pribadi ini luar biasa, dan dari pelayanan, dari hotel, dari mutawif itu memang sudah cukup bagus. Holiday Angkasa Wisata memang sangat memanjakan para jemaahnya dengan jamuan yang luar biasa yang diberikan oleh CEO-nya Haji Dedi Supraman. Kali ini para jemaah diberikan jamuan makan siang nasi mandi di kota Taif. Jemaah kembali melanjutkan perjalanan untuk menikmati salah satu kuliner yang khas di Taif. Ya, sebanyak 433 jemaah yang terbagi dalam 10 bus, rombongan diajak untuk mencoba menu nasi mandi khas Taif. Nasi yang dihidangkan dalam nampan besar yang dimasak langsung dengan lauk daging kambing. Satu porsi memang untuk 4 orang, jadi makannya bersama-sama dengan para jemaah. Baru. Macam mana makan siang kali ini? Alhamdulillah enak. Nambah dah ibu tadi? Enggak ada habis semua. Udah kenyang banyak porsinya. Porsinya berapa itu? 4. Makannya pakai lauk apa tadi? Ayam. Dari mana? Palembang. Dari Palembang. Ya. Nah, macam mana makan siang hari ini? Mantap nasinya, kurang cabai. Enak tapi ya. Ya, enak, mantap. Porsinya berapa hari ini? Porsi 4. Makan pakai lauk apa? Apa kak? Makan pakai lauk apa? Maki ayam. Oh. Macam mana di Palembang sudah pernah makan saya? Belum. Ada di Palembang. Baru kali. Baru kali ini. Lemak gimana kak? Namanya untuk teman-teman, ngajak teman-teman juga yang di Palembang. Yang belum coba makan nasi mandi, segeralah ke Mekah, ke apa? Kota apa nih? Taif. Nah, cuma ada di sini. Nasi mandi. Yang asli, yang original. Nah.
Lambung pun sudah terisi, perjalanan lalu dilanjutkan untuk menjajal kereta gantung yang terkenal di kota Taif. Bagi jemaah yang ingin mencoba wahana tersebut harus merogoh kocek sebesar 75 rial atau Rp350.000 menggunakan rupiah. Dalam setiap gerbong, kapasitas maksimal hanya bisa diisi 8 orang. Kereta pun meluncur dari puncak ketinggian di kota Taif menuju salah satu wahana permandian yang berada di dataran rendah kota tersebut dan kembali lagi ke puncak bukit. Dari atas kereta gantung, jemaah bisa menyaksikan keindahan gunung batu dan tebing-tebing curam. Pemandangan jalanan Taif yang berkelok tampak seperti liukan ular dari atas kereta gantung.